Bagian pertama dia omong tentang asal usul gereja. Penting sekali. Gereja yang Yesus mendirikan gereja. Pendasarnya ada di Matius 16. Tetapi dia omong tentang figur gereja. Ini penting. Di dalam kitab suci ada 1, 2, 3, 4 figur atau figur konkret ya yang bisa kita temukan gereja. Yaitu Yesus mendirikan sebuah gereja, mendirikan gerejanya dengan struktur konkret ya, struktur konkret. Yang pertama, dia mendirikan hierarki. Sangat jelas, hierarki dia berikan di sini kepada 12 rasul. Hierarki. Tetapi dari 12 rasul itu ada yang namanya kepala hierarki. Kau, Petrus, gembalakanlah gembala-gembala yang lain. Kau, Petrus, teguhkanlah iman saudara-saudaramu. Kau, Petrus. Itu namanya hierarki. Yang kedua, yang Yesus adalah skema di sini monarkia. Kerajaanku bukan dari dunia. Dan kerajaanku selama-lamanya. Maka Yesus omong tentang kerajaan Allah. Omong tentang rumah Daud. Dan Daud itu raja. Kita langsung buat pembanding. Di dalam hierarki ini ada struktur monarki, yaitu raja. Gembala adalah seorang raja. Yesekiel 34 ayat coba 15. Kali ini buat saya kembali bongkar lagi skema sedikit tentang gereja. Ini penting, ini buku bagus ya. Saya ada coret-coret sih. Yeskiel berapa, Roma? Yesekiel 34 ayat 15. Engkau baca di situ. Ya, bukan liberal, monarki institusional. Penting sekali. Oke, bantu dulu. Yesekiel 34 ayat 15. Yeskiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allahku. Aku sendirilah yang akan menggalakan domba-dombaku. Sekarang ayat 23-nya. Ayo 23. 23-nya. Ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya. Namanya? Itu Daud. Namanya? Yaitu Daud hambaku. Dia mengangkat berapa gembala di situ? 1 Roma. Banyak gembala? Tidak Romo. Dan namanya siapa? Daud Romo. Dan Daud adalah apa dalam perjanjian? Nama? Hambaku. Ya, Daud adalah apa? Raja. Raja. Maka di situ yang kita namakan itu monarki. Kerajaan. Dan harus di situ artinya Allah adalah gembala. Dan dia mengangkat satu gembala. Namanya Daud. Artinya gembala dalam konteks ini adalah seorang Karena itu kalau Paus pergi kemana-mana disambut sebagai seorang Raja. Sekarang kalian ngerti? Ngerti Romo? Berarti sangat, Roma. Karena itu yang kita namakan dia mendirikan monarkia. Dan harus ada seorang raja dalam monarki. Dan gereja di dalam perjanjian baru dipunya namanya Pondok Daud yang baru, yang akan didirikan dari reruntuhan Israel lama sudah lalu. Daud dalam kerajaan Israel selesai, maka gereja Daud adalah tipologi dari kerajaan baru, rumah Daud yang baru yang akan dibangun, yaitu gereja. Oke. Ada ciri ketiga dari figur konkret dari gereja Kristus punya ini adalah dia mendirikannya untuk selama-lamanya. Bukan hanya sampai dengan abad ke
16. Sebab kerajaannya turun-temurun sampai selama-lamanya. Janji Allah ketika Gabriel omong kepada Maria. Lukas 1 ayat 32. Apa kata malaikat kepada kata Gabriel kepada Maria? Anak ini adalah seorang apa? Dari keturunan apa? Akan kuberikan takhta dari raja siapa? Dan kerajaannya sampai kapan? Abad ke-16 atau selama-lamanya? Oke. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berkesudahan? Bukan Ismail. Selama-lama kerajaan. Makanya di sini ingat tadi hierarkia, monarkia sampai selama-lamanya, kerajaannya, monarkia itu sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, di dalam monarki itu ada yang dinamakan magisterio infabilitas. Magisterium infabilitas. Ini penting sekali. Maka di dalam Efesus 4 ayat 12, Allah mendirikan, bukan mendirikan dalam pengertian itu, mengorganisir, menentukan siapa yang jadi gembala, siapa yang jadi raja, siapa yang jadi, tolong bantu dulu, hanya satu saja, baca, jangan baca semua. Magisterium tuh, ini penting sekali dalam Efesus 4 ayat 12, Nona, kalau tidak salah. Saya mau makan siang sore, teman-teman, jangan marah, ini selesai ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, Oke. bagi pembangunan Sudah. tubuh Bagi Kristus. pembangunan tubuh Kristus, melengkapi pekerjaan dan pelayanan orang kudus. Lalu dia tentukan siapa-siapa ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau dia sudah tentukan, maka kita menemukan apa yang kita namakan itu dalam struktur ini ada hierarkis, ada yang juga dalam hierarkis ini ada yang namakan magisterium infabilitas. Dia yang menentukan, bukan kita.